Kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan materi yang pertama di mata kuliah Sistem Audit yang berjudul Pengertian Audit dan Definisinya. Langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian audit. Audit adalah suatu kegiatan peninjau ulang data-data yang konkret pada sebuah laporan untuk memastikan keakuratannya. Dalam proses audit, data atau informasi yang tertulis di dalam sebuah laporan akan diperiksa secara mendetail dan memastikan tidak ada data yang melenceng. Audit dilakukan agar data dan informasi pada laporan telah sesuai dengan kebenaran yang ada. Audit juga bisa diartikan sebagai evaluasi atau pemeriksaan pada suatu organisasi, proses, sistem, atau produk. Proses tersebut akan dilakukan oleh pihak yang berkompeten, objektif, serta tidak memilih dan biasa dikenal dengan sebutan auditor. Selanjutnya ada definisi auditing. Definisi auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada dasar-dasar auditing. Yang pertama, kelengkapan, competence. Yang kedua, ada ketepatan atau akurasi. Yang ketiga, ada eksistensi atau existence. Yang keempat, ada penilaian atau valuation. Yang kelima, klasifikasi atau classification. Yang keenam, ada ketepatan atau akurasi. Yang ketujuh, pisah batas atau cut off. Yang terakhir ada pengungkapan atau disclosure. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Selebihnya jika ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Makalahnya udah belum? Atau baru PPT-nya aja ini Teh? Halo? Sama Aldi tadi teh belum dikirim, Bu. Jadi Oh, baru ngirim PPT-nya filenya doang. di... Iya, Oke. Oke. Gak bisa dihubungin ya? iya kayaknya lagi di jalan sih, Bu. Di telepon belum gak diangkat. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Sebenarnya poin-poin untuk pertemuan sekarang itu lebih ke jenis-jenis ya. Pembahasannya itu terkait jenis-jenis auditing, ya, jenis-jenis audit dan prosedurnya, gitu. Karena pengertian dan dasar-dasar auditing sebenarnya kemarin sudah sedikit saya bahas. Tapi tolong makalahnya hari ini ya, dikirimnya ya. Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari penjelasan tadi? Oke, tidak ada. Langsung ke materi aja ya. Nanti tolong makalah yang dikirim sudah lengkap ya, sudah lengkap makanya dikirim karena ini materinya belum lengkap ya, di PPT-nya juga belum lengkap. Di RPS-nya kan harusnya menjelaskan jenis-jenis ya, jenis-jenis audit dan prosedurnya gitu. Nanti tolong diperbaiki ya. Langsung saja mungkin ya, kalau tidak ada pertanyaan saya menjelaskan dulu sedikit aja ya karena mepet waktu juga. Maksudnya kesorean banget ya. Oke. Kemarin ya kita udah membahas terkait pengertian ya. Pengertian auditing ya. Pengertian auditing itu telah disampaikan oleh Eko ya tadi ya, untuk pengecekan laporan gitu ya. Pengecekan laporan yang dilakukan oleh seorang auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal. Nah, kemudian ada nih jenis-jenisnya ya. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas bagaimana sih auditor syarat-syarat menjadi auditor gitu ya. Menjadi auditor, kemudian hal-hal yang dilakukan harusnya seperti apa gitu. Nah, ini kita bahas terkait jenis-jenis ya, jenis-jenis auditing. Nah, auditing ini punya klasifikasinya ya. Klasifikasinya atau pembagian jenisnya. Nah, kita udah membahas terkait pengertian ya, pengertian auditing. Nah, untuk jenis-jenis audit ini terbagi ke dalam dua kelompok menurut tujuan pelaksanaan audit ya. Menurut tujuan pelaksanaan audit ini terbagi menjadi dua ya. Nah, audit ini dikelompokkan menjadi audit intern dan audit ekstern yang kemarin kita singgung ya. Nah, sedangkan untuk tujuannya, menurut tujuannya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ya. Audit atau pemeriksaan dibedakan menjadi audit keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Nah, jadi dibagi menjadi dua ya, ada yang berdasarkan tujuan ya, ada yang berdasarkan tujuan dan pengelompokannya berdasarkan kepentingan ya, ataupun tempatnya ya, pendapatnya mengenai jenis audit. Ya, berdasarkan tujuan. Oke, yang pertama ya, jenis audit menurut pihak yang melakukan audit. Berarti si person-nya ya, ataupun orang yang melakukan audit atau disebut auditor.
Yang pertama audit intern ya, atau audit internal. Nah, audit internal ini adalah audit yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi audit itu sendiri. Ya, jadi yang berada di dalam organisasi maupun perusahaan audit itu. Ya. Nah, pengertian organisasi auditi ini harus dilihat dengan sudut pandang yang tepat. Ya. Jadi tidak sembarang orang gitu ya yang menjadi tim audit internal. Nah, organisasi audit ini misalnya adalah Pemda gitu ya, Kementerian Negara, lembaga negara, perusahaan ataupun bahkan pemerintah pusat. Nah, ini sektor-sektornya ya. Bisa perusahaan, berarti intern perusahaan, pemerintah pusat, intern pemerintah pusat, Kementerian Negara dan lain-lain. Nah, contohnya untuk pemerintah daerah, audit intern ya, audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal daerah yang bersangkutan di daerah tersebut atau yang disebut dengan Bawasda. Ya. Nah, sedangkan pada organisasi Kementerian Negara, audit internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Departemen, dan dalam organisasi pemerintahan pusat, audit internal dilakukan oleh BPKP, ya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, audit internal ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dalam manajemen dari berbagai macam laporan. Nah, jadi pelaksanaan audit ini lebih ditekankan atau lebih diarahkan kepada upaya membantu bupati ataupun wali kota, pokoknya aparat negara, ya, perangkat negara, untuk meyakinkan pencapaian tujuan si organisasi itu, baik Pemda maupun pemerintahan pusat, kemudian perusahaan, gitu ya. Kita lebih ke perusahaan ya, sektor perusahaan. Nah, kemudian audit ekstern atau eksternal ya. Nah, audit ini dilakukan oleh pihak di luar organisasi audit. Nah, jadi udah menyediakan auditor eksternal yang memang disahkan oleh pemerintahan Republik Indonesia ya. Nah, peran audit eksternal ini dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Nah, BPK ini menjalankan audit atas pengelolaan keuangan negara, termasuk keuangan daerah. Nah, oleh seluruh organ pemerintahan untuk dilaporkan kepada DPR. Nah, namun demikian, dengan merujuk pembahasan di atas ya, maka untuk menentukan apakah suatu audit ini merupakan audit eksternal atau intern harus merujuk pada lingkup organisasinya. Ya, sebagai contoh misalnya audit yang dilakukan oleh BPKP ya. Nah, terhadap departemen ataupun lembaga merupakan audit eksternal bagi departemen atau lembaga yang bersangkutan. Nah, namun merupakan audit intern dilihat dari sisi pemerintahan RI. Jadi dilihat lembaganya dulu, gitu ya. Jadi bisa menentukan apakah audit ekstern ataupun audit internal. Nah, jenis audit ya yang tadi berdasarkan si auditinya ya, audit internal dan audit eksternal. Sedangkan yang kedua, jenis audit menurut tujuan pelaksanaannya, pelaksanaan auditnya. Kalau tadi kan personnya atau orangnya yang melakukannya. Kalau ini pelaksanaan auditnya. Atau kamar-kamarnya lah istilahnya. Nah, yang pertama audit keuangan. Ya, audit keuangan berarti ini auditing tentang laporan keuangan. Membahas tentang pengecekan laporan keuangan. Yang audit ini atau pemeriksaan ini bertujuan untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kemarin sudah disinggung, berarti para pemegang saham, misalnya perusahaan, tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, dalam hal ini pemerintah misalnya ya, dengan standar akuntansi yang berlaku. Ya. Nah, hasil dari audit keuangan merupakan opini ataupun pendapat. Ya. Pendapat mengenai kesesuaian laporan keuangan. Gitu ya. Nah, kewenangan untuk melakukan audit ini berada di tangan BPK, gitu ya, berarti audit ekstern ya. Nah, sedangkan sesuai peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 ya tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah ya. Nah, laporan keuangan ini disusun oleh kementerian ataupun lembaga pemerintah daerah. Nah, tujuannya apa? Untuk pelaksanaan review intern ya. Untuk meyakinkan bahwa penyusunan laporan keuangan instansi, pemerintah maupun lembaga yang lain telah sesuai. Nah, laporan keuangan yang kedua yaitu audit kinerja ataupun audit operasional. Ya, audit kinerja atau audit operasional ini banyak ya nama dan istilahnya, kemudian digunakan untuk merujuk pada pengertian jenis audit.
ya audit ini. Berarti kinerja berarti hal-hal yang telah dilakukan oleh si perusahaan tersebut ya atau lembaga